Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Al-Faris dengan NIM 430100100173 kelas KPI 2F. Akan menerangkan tentang materi kewarganegaraan dengan 4 tema. Yang pertama adalah pentingnya kewarganegaraan. Secara ringkas, pendidikan kewarganegaraan atau PKN mempunyai arah agar menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka yang memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab pastinya harus menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral bangsa yang ada di Indonesia ini. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak yang lain. Adapun tema yang kedua yaitu adalah negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Dan untuk aspek-aspek kewarganegaraan meliputi yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti contohnya hidup rukun dalam perbedaan, lalu tetap cinta tanah air, cinta lingkungan, lalu ada partisipasi dalam pembelaan negara, ada keterbukaan dan jaminan keadilan dan yang lain sebagainya. Lalu ada yang B adalah norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, di sekolah, ya norma yang berlaku di masyarakat juga, di daerah-daerah tertentu, hukum nasional maupun sama internasional. Lalu yang ketiga C, hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, dan ada juga pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, yang di kebutuhan warga negara, meliputi gotong royong, lalu kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, ada kebebasan dalam menambah prestasi diri, lalu ada persamaan kedudukan warga negara dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima konstitusi negara, meliputi yang dahulu proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Lalu ada konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia juga, dan hubungan dasar antara negara dengan konstitusi itu. Dan lalu yang selanjutnya, yang keenam, F, kekuasaan dan politik, meliputi kekuasaan kepemerintahan dari awal RT, lalu RW, lalu desa, kelurahan, kecamatan,
dan terus sampai ke pemerintahan pusat. Dan lalu ada demokrasi dan sistem politik juga, lalu budayanya, budaya politik, budaya demokrasi, dan sistem pemerintahannya, dan yang sebagainya. Lalu yang G, yang ketujuh, Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Lalu ada perumusan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, globalisasi, meliputi politik luar negeri, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan yang lain sebagainya. Adapun tema yang ketiga adalah hubungan warga negara dengan pemerintah. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki wewenangan untuk dapat mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara itu sendiri yang dihuni oleh para warga negara tadi. Nah, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peran aktif, pasif, positif, dan negatif. Peran pasif seperti kepatuhan warga negara terhadap undang-undang yang berlaku, dan peran aktif merupakan aktivitas warga negara itu untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Dan untuk peran positif, permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sedangkan peran negatif, permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Dan sedangkan pemerintah, di samping menjalankan tugas-tugasnya untuk menjalankan kepemerintahan, juga harus memantau, mengajak, juga menggerakkan para warga negara dalam melaksanakan 4 peran tadi. Dan hubungan pemerintah dengan warga negara ini ya pasti amatlah sangat penting. Dulu jika perang itu pastikan perang dengan negara lain ya, atau bangsa lain, ya itu masih bersifat global. Tapi di era sekarang sebagian masalah malah berasal dari dalam negara itu sendiri, seperti hoax, provokasi kejahatan, dan lain-lain. Maka diperlukan komunikasi dan hubungan yang intens antara pemerintah dan warganya agar dapat melawan ancaman-ancaman yang timbul dari dalam negara itu sendiri, dan tetap menjaga kepercayaan antar negara dan warga negaranya dan pemerintahannya. Adapun tema yang terakhir, yang keempat, adalah peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam segi politik, peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara contohnya adalah dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan memengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat maupun lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang lainnya. Dan dalam segi hukum, jadi segala warga negara dan bersamaan dengan kedudukan warga negara itu dalam hukum dan pemerintahan pasti wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Peran sertanya seperti dengar pendapat, saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain, angket lisan maupun tertulis, lalu pertimbangan-pertimbangan melalui lembaga dan masyarakat, lalu ada hak bicara dari komisi pertimbangan, dan yang lain sebagainya. Dan untuk dalam hal ekonomi, wujud perannya dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan, itu kan peran aktif di tema 3 tadi. Jadi berupa masukan agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan. Dan dalam sosial budaya, peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya ini adalah ikut berpartisipasi dalam
pengembangan budaya yang ada di negara itu sendiri. Jadi berperan aktif seperti di tema 3 tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada kesalahan kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.